Hai rekan dan sobat Marketeers semua, kembali lagi berjumpa di sesi 10 Minutes Industry Update Marketeers TV. Perkenalkan, saya Ferdi Setiawan, Industry Head of Consumer, Property dan juga Retail dari Magplas Inc. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan 5 update berita terkini dalam 1 minggu terakhir. Kita masuk ke update pertama yang datang dari sektor retail di Indonesia. IPO Depo Bangunan targetkan dana hampir 500 miliar rupiah. Emiten peritel bahan bangunan PT Catur Krada Depo Bangunan akan melakukan IPO dengan target dana mencapai 493,56 miliar rupiah. Berdasarkan prospektus IPO, Depo akan menawarkan sebanyak 1,02 miliar saham atau 15,08% dari modal ditempatkan dan juga disetor penuh setelah IPO. Rencananya, sekitar 18% dari dana IPO digunakan untuk mendanai belanja modal, baik untuk pembukaan gerai baru maupun renovasi gerai yang sudah ada khususnya di Indonesia Barat dan juga Tengah. 8% dari dana tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank, 41% untuk penyetoran modal ke entitas anak, yaitu PT Mega Depo Indonesia, yang akan digunakan untuk belanja modal pembukaan gerai baru maupun renovasi di Indonesia bagian timur, dan 33% sisanya untuk modal kerja operasional perusahaan. Kita masuk ke update kedua yang datang dari sektor consumer dan juga retail di Indonesia. Ekspansi, Hey Cafe rencanakan buka 300 gerai di 2022. Salah satu perusahaan rintisan minuman asal Indonesia, yakni Hey Cafe, berencana untuk membuka 300 gerai di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Hal ini didasari dari kesuksesan Hey Cafe yang telah membuka 60 gerai dan menjual 12.000 gelas per harinya dan terus melakukan uji produk lebih dari 20 konsep produk per harinya. Kedepan, untuk mendukung ekspansi bisnisnya di tahun depan, perusahaan sudah menyiapkan in-house mobile application serta mendorong konsep Grab and Go selain konsep waralaba yang saat ini tengah dijalankan oleh perusahaan. Selain itu, branding dan juga investasi di teknologi juga akan terus didorong untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Update ketiga datang dari sektor consumer di Indonesia. Mulia Boga Raya raih fasilitas kredit hingga 200 miliar rupiah. PT Mulia Boga Raya Tbk memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia dengan total dana mencapai 200 miliar rupiah. Tujuan dari penggunaan kedua fasilitas kredit tersebut adalah untuk pembiayaan modal kerja perseroan. Belanja modal perusahaan di tahun ini dianggarkan sebesar 50 miliar rupiah yang digunakan untuk maintenance mesin-mesin di pabrik yang ada dan juga menaikkan produktivitas mesin perseroan. Hingga kuartal 1 2021, perseroan telah mencatatkan penjualan yang baik dan naik 8,5% menjadi 249,6 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kontribusi terbesar penjualan adalah dari kategori produk keju blok. Kita masuk ke update keempat yang masih datang dari sektor consumer di Indonesia. Industri franchise diprediksi mulai bergerak di akhir tahun 2021. Ketua Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI, Bapak Anang Sukandar, dalam pameran waralaba pada 13 November 2021 lalu, menyampaikan bahwa industri waralaba dan juga bisnis opportunity di Indonesia akan bisa bangkit dan juga tumbuh kembali. Hal ini didasari oleh kondisi pandemi yang dianggap telah makin dapat diatasi. Berdasarkan hal tersebut, AFI bekerjasama dengan Majalah Franchise Indonesia atau MFI mengapresiasi kinerja pelaku usaha waralaba dan BO selama pandemi dengan melakukan pemetaan terhadap bisnis yang tidak hanya bertahan, tapi juga mampu membukukan kinerja keuangan yang positif. Hal ini memunculkan 5 brand yang terpilih, yakni Indomaret, JNE Express, Apotek K24, Alfamidi, dan juga Depo Air Minum Biru. Selain itu, terdapat pemetaan lain yang dilakukan untuk melihat bisnis yang tetap pantang menyerah, terus bergerak, kreatif dan juga inovatif, baik dari aspek produk, packaging maupun dari strategi marketing dan branding di masa pandemi.
Hasilnya, terdapat 25 brand yang terpilih, di mana salah satunya adalah brand yang dimiliki oleh GK Hebat dan juga para artis dan YouTuber ternama di Indonesia, seperti Sang Pisang, Let's Toast, Ikan, Yapi, Nyanyan, Menanti, dan juga Sempati. Kita masuk ke update terakhir yang datang dari sektor properti di Indonesia. CEO Crown Group hadirkan platform digital penjualan properti di Indonesia. Bapak Iwan Sunito melalui One Global Capital Future Fund atau OGCFF miliknya bersama Shared Listing meluncurkan platform digital Shared Listing untuk kolaborasi dan juga rujukan agen properti di Indonesia. Platform ini diklaim memungkinkan kolaborasi dan juga rujukan bagi agen properti untuk mengoptimalkan penjualan dan juga menghasilkan tambahan pendapatan. Co-founder Shared Listing, Bapak Howard Markan, menyatakan Indonesia sangat bergantung pada rujukan di mana sekitar 60% dari penjualan properti melibatkan tingkat biaya rujukan yang dibayarkan antar agen. Selain itu, agen-agen di Indonesia juga berusaha mencari solusi teknologi untuk saling berkolaborasi. Untuk itu, platform ini hadir untuk menjembatani para penguasa dan juga para investor untuk bisa memasarkan properti dengan lebih maksimal. Demikian 5 update terkini terkait industri consumer, properti, dan juga retail dalam 1 minggu terakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel Marketips TV agar tidak ketinggalan berita terbaru terkait marketing dan juga bisnis Indonesia. Saya Ferry Setiawan beserta seluruh kru yang bertugas, kami menerapkan protokol kesehatan undur diri. Stay safe, stay healthy, dan juga stay positive. Salam.